Halo bos, selamat datang kembali di channel gue. Kenalin lagi, nama gue Ferdi. Dan di video hari ini gue tuh mau membahas sebuah tips dan trik menghadapi yang namanya masni. Oke bos, mungkin fenomena masni ini tuh udah lama ya dari awal-awal kita pakai masker lah ya. Di keadaan kayak sekarang yang ya COVID-19 yang seram ini ya bos ya. Cuma kali ini gue mau ngebahas ini kenapa? Karena gue ngeliat di lingkungan gue beberapa teman-teman gue tuh ternyata masih banyak banget loh yang sedang struggle, yang sedang berjuang, yang tersiksa dengan masni itu. Jadi gue mau share ke kalian cara-cara mencegah terjadinya masni dan cara-cara untuk menstop si masni itu. Jadi kita walaupun di keadaan sekarang kita pakai masker, tetap aja kulit kita tetap sehat, tetap glowing, tetap indah, tetap berseri-seri bagaikan bunga bermekaran gitu deh bos. Pokoknya yes, langsung aja yuk. Sebelum mulai, jadi masni itu sebenarnya adalah jerawat yang disebabkan oleh masker. Bukan hanya dari maskernya, tapi mulai dari panas, gesekan, terhalangnya di bagian-bagian yang tertutup masker gitu loh. Ngerti kan lo maksud gue bos? Jadi udah panas, ada gesekan, kita ngomong lagi nih, bakteri segala macam, kita habis makan segala macam, habis itu kita tutup lagi pakai masker yang sama, kotor gitu, jadinya muncullah yang namanya masni. Oke, bisa jadi juga karena itu semuanya dari reaksi alergi yang terjadi di kulit karena bahan-bahan masker yang kita gunakan mungkin bahannya kasar, bahannya nggak bagus gitu lah pokoknya. Dengan apalagi kan di bagian sini kulit orang beda-beda ya bos ya, ada yang sensitif, ada yang biasa-biasa aja. Nah kalau kalian lagi sensitif terus tahu-tahu dapat masker yang jelek gitu ya udah makin parah kan bos. Ditambah satu lagi, kita tahu lah ya cuaca di Indonesia tuh kan lembab tropis segala macam, terus ditutup lagi makin lembab lagi, makin panas lagi gitu loh. Yang kayak gue bilang tadi ya, panas, gesekan segala macam ya. Udah deh gitu, berantakan lah udah bagian mukanya bos. Nah langsung aja nih, tips nomor 1 dari gue, versi gue, semua ini menurut gue ya bos ya. Jadi jangan dihujat ya, pokoknya ini menurut gue aja gitu loh. Pilih bahan masker yang paling suitable di muka kalian, paling tidak mengiritasi, paling lembut, yang ya gitu, pilih bahannya itu yang bagus gitu loh bos. Banyak kok masker yang dijual itu bahannya bagus tapi juga nggak mahal, apalagi di mart gitu yang banyak ada di mana-mana itu. Ya udah beli di situ aja, banyak banget yang masker medis lah, atau yang bentuknya bebek atau apalah gitu. Pokoknya ya pilih pokoknya yang bahan bagus dan cocok di kulit kalian. Nah kalau kalian pakai maskernya yang jenisnya kain nih, jadi biar nggak terlalu boros gitu ya, beli mulu. Kalau kalian mau pakai yang kain boleh aja, tapi balik lagi pilihlah kain juga yang lembut, yang bagus dan cocok di kulit kalian. Dan rajin cuci si maskernya, si masker kain itu. Kalau bisa juga cuci si maskernya itu jangan pakai deterjen yang biasa kita pakai cuci buat baju gitu loh, yang ensok atau apalah gitu brandnya ya. Pilih deterjen yang lembut. Paling gampang sih pakai deterjen bayi yang Sweet Salah atau brand-brand lainnya, itu tuh banyak banget kok. Karena kan ya namanya untuk bayi kulitnya jauh lebih sensitif, samalah dengan kulit wajah orang dewasa. Jadi better kalian cuci pakai si sabun bayi biar nggak mengiritasi dengan bahan-bahan kimia yang di muka yang akan kena di muka kalian gitu loh maksud gue bos. Kemudian tips yang ketiga, yang kedua deng, tadi baru pertama ya. Yang tips kedua itu, usahain kalau kalian pakai masker jangan lebih dari 3 jam. Jadi kayak 3 jam sekali tuh ganti gitu loh bos. Makanya kenapa gue juga selalu bawa spare ketika gue kemana-mana, dan kebetulan di tempat kerja gue juga menyediakan masker. Jadi ya udah gue tiap 3 jam sekali ganti, atau bahkan gue datang habis itu gue makan siang, setelah selesai makan ya udah gue ganti dengan masker baru. Tentunya gue bersihin dulu area mulut gue. Jadi jangan sampai kalian habis makan nih langsung nggak lap nggak apa, langsung pakai masker lagi, habis itu pakai maskernya seharian dengan masker yang sama. Ya udah, itu udah bisa dipastikan di bagian sini kalian itu akan jadi iritasi dan jerawatan bos. Nah terus gimana ceritanya kalau kalian lebih memilih pakai masker kain? Ya opini gue secara pribadi sih ya, kalau bisa sediain masker kainnya juga yang agak banyak di tas kalian atau di tempat kerja kalian, dan setiap 3 jam sekali diganti ya. Paling 3 jam ya, 3 jam sekali berarti dalam sehari di kantor kalian butuh 3 masker dong, karena kan kerja kurang lebih 8-9 jam kan. Kemudian tips yang ketiga, buat yang suka make up, mau cowok mau cewek, ya lebih baik diminimalkan dulu lah si make up kalian itu. Kalau bisa sih nggak usah make up dulu, toh juga kelihatannya cuma di atas doang.
mata doang. Karena kan kalau kalian udah skincarean, habis skincarean kalian make up lagi, habis itu kalian tutup lagi dengan masker, otomatis kan semakin tidak bisa bernafas lah si pori-pori kalian. Semakin banyak bahan-bahan yang akan berpotensi untuk menyumbat pori-pori kalian sampai akhirnya ya udah hiduplah bakteri-bakteri itu gitu di situ. Habis itu dia membuat kerajaannya melalui jerawat. Iya nggak? Iya. Kemudian tips yang keempat, menurut gue itu kan kita pakai masker itu pasti dari pagi ya, dari mulai aktivitas sampai kita selesai aktivitas, pulang baru di rumah atau di kamar udah gitu loh, udah nggak pakai masker lagi. Menurut gue mulailah pintar-pintar memilih kandungan skincare yang kalian pakai untuk aktivitas pagi. Jadi berarti skincare pagi gitu loh. Intinya jangan sampai kalian terlalu banyak menggunakan kandungan aktif kayak misalnya vitamin C atau bahkan kita eksfoliasi AHA/BHA di pagi hari, karena itu akan semakin memicu yang namanya apa? Iritasi. Yes. Kayak misalnya kalian eksfoliasi nih pakai kapas dengan chemical ya, yang AHA/BHA segala macem, otomatis kan ada gesekan juga gitu loh dari kapas iya, kemudian tugas si chemicalnya juga untuk mengamplas lah istilahnya ya. Habis itu ditutup masker, lembab, panas, ada lagi gesekan, ya udah gitu. Ngerti kan lo? Lu bisa lah bayangin maksud gue tuh kayak gimana gitu loh bos. Nah kalau bisa sih pilih kandungan yang memang menghidrasi, menenangkan, pokoknya yang kayak ada label-label tagline calming, soothing segala macem. Nah kalau bisa pakai yang itu, dan kalau bisa ya diminimalkan aja. Yes, dan ini berlanjut ke tips kelima, yaitu minimalkan skincare kalian di pagi hari. Jadi kan kita udah pinter nih milih sih kandungan-kandungan aktif atau kandungan calming, soothing yang kita pakai. Setelah itu kita minimalkan dulu aja di pagi hari. Toh skincare minimal itu tidak berarti nggak bagus gitu di kulit. Justru kadang skincare minimal skincare itu juga bagus tau buat kulit. Kadang yang berlebih itu kurang bagus juga bos ya. Nah kalian mungkin bisa mulai doang dari basic step skincare gitu loh, kayak cuci muka pasti pagi nih ya, habis itu toner, habis itu langsung moisturizer aja, habis itu ya udah sunscreen, 4 doang itu gampang bos. Jadi si muka kalian juga nggak yang tersiksa banget gitu, udah dihajar skincare terus, ditutup lagi, lembab lagi, kotor lagi, ya udah gitu loh, ngerti kan loh. Terus tips gue yang terakhir yang mungkin udah rame nih jerawat di mukanya karena Masni ini, kalian mungkin bisa mengakali dengan cara udah misalnya kan udah banyak nih jerawatnya, sebelum kalian pakai masker, kalau bisa kalian tutup dulu si jerawatnya itu pakai pimple patch. Jadi yang kayak gue bilang tadi lah, penyebab Masni itu kan karena gesekan. Jangan sampai jerawat kalian yang udah luka atau yang lagi meradang gitu terus kegesek-gesek lagi, semakin tipis barriernya, semakin sakit si jerawatnya itu, terus kena gesekan lagi, kena panas, nanti radangnya itu iritasinya tuh nggak berhenti. Jadi caranya tutup pakai si pimple patch dulu, baru kalian pakai masker. Berarti apa? Si jerawatnya yang entah lagi udah punya mata atau yang belum punya mata itu benar-benar terlindungi kan, dia nggak merasakan gesekan, pokoknya dia masih di cover oleh si pimple patch itu gitu loh bos. Iya sih, kayaknya itu doang deh tips-tips dari gue untuk menghindari yang namanya Masni, sama mencegah juga sih semakin parah kalau buat kalian yang udah ada. Udah, video gue nggak panjang-panjang deh kali ini, itu doang. Semoga kalian cepat terbebas ya bos dari Masni itu, dan buat yang tidak ada Masni semoga tidak kejadian gitu loh di muka-muka kita. Gue sih udah pernah dulu, cuma ya secepat mungkin kita stop dia, jaga dia, rawat dia supaya nggak semakin parah ke depannya, karena kita nggak tahu kita mau pakai masker sampai kapan bos ya. Oke bos, I'll see you bos on my next video, bye.